Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 17, kisah peperangan antara orang Israel melawan orang Filistin, antara Goliat melawan Daud. Pada ayat 37 dikatakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan ini diucapkan oleh Daud kepada Raja Saul ketika dia begitu geramnya, saudara-saudara, begitu marahnya Daud melihat Goliat yang mencemooh tentara orang Israel dan juga mencemooh Allah yang hidup, Tuhan Allah yang hidup. Ketika orang Israel, tentara Israel melihat sosok dari Goliat, saudara-saudara, itu sudah merupakan sebuah teror, itu sudah merupakan sebuah ketakutan yang luar biasa di dalam hati mereka. Ketika juga mereka melihat senjata dari Goliat yang begitu besar, saudara-saudara, itu merupakan sebuah ketakutan yang bertambah-tambah. Di dalam ayat yang ke-7 disebutkan bagaimana senjata dari Goliat itu, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Baru ujung tombaknya itu, mata tombaknya itu saja disebutkan 600 sikal besi. Satu sikal kalau kita lihat di dalam kamusnya itu 11,4 gram. Jadi kali 600 mungkin sekitar 6,5 kilo, hampir 7 kilogram. Hampir 7 kilogram baru mata tombaknya. Saya suka melihat orang berburu dulu di kampung, saudara-saudara, berburu babi hutan. Tombaknya itu, mata tombaknya itu nggak sampai setengah kilogram, nggak sampai, saudara-saudara, nggak sampai setengah kilogram kalau hanya mata tombaknya. Tetapi ini mata tombaknya saja hampir 7 kilogram. Kita bisa bayangkan betapa besarnya tenaga dari Goliat itu, betapa besarnya, belum lagi perisainya, belum lagi orang yang ada di depannya membawa perisai, baju jirahnya, dan luar biasa perlindungan yang dia pakai. Habislah harapan orang Israel. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Tetapi Daud, saudara-saudara, Daud seorang yang membina hubungan erat dengan Tuhan, saudara. Seorang yang membina erat hubungannya dengan Tuhan. Ketika dia mendengar cemoohan dari Goliat, cemoohan terhadap bangsanya, cemoohan terhadap Tuhan Allahnya, hatinya terbakar. Hatinya terbakar. Itu sebabnya dia berkata, aku akan menghadapi dia. Aku akan menghadapi dia. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, kita melihat, saudara-saudara, bagaimana ungkapan iman dari Raja Daud, dari Daud pada waktu itu. Daud yang masih muda, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan topak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besarnya kepercayaan Daud kepada Tuhan. Betapa besarnya kepercayaan Daud kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia menggembalakan dua tiga ekor ternak milik orang tuanya, itu pun dia andalkan Tuhan. Singa yang datang untuk menerkam kawanan ternak itu dia hajar. Beruang yang datang yang untuk menerkam kawanan ternak itu pun dia hajar, dia bunuh.
Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak berkata aku kuat, aku hebat, tidak. Tetapi dia berkata Tuhan yang telah melepaskan aku dari semuanya. Sekarang menghadapi persoalan yang semakin besar. Goliat. Kalau singa, kalau beruang, walaupun mereka binatang buas, tetapi mereka tidak memiliki akal budi. Tidak memiliki akal budi, hanya insting saja binatang-binatang itu. Tetapi ini Goliat adalah manusia. Manusia mempunyai akal budi sama seperti yang dimiliki oleh Daud. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia membawa persoalan itu menjadi persoalannya Tuhan. Kita ingat kemarin renungan yang saya sampaikan kemarin tentang Raja Hizkia. Dia membawa persoalannya kepada Tuhan. Dia membawa persoalan itu menjadi persoalannya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang kita hadapi saat ini, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah Engkau yang menyelesaikannya bagiku. Karena persoalan ini terlalu berat bagiku. Karena persoalan ini terlalu rumit bagiku. Biarlah Engkau yang menyelesaikannya bagiku. Dan luar biasa saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ketika Daud maju, dia berlari. Ketakutan sedikit pun tidak ada di dalam hatinya. Goliat baru bergerak untuk maju perlahan, tetapi Daud berlari untuk menghadapi Goliat. Dan pengalih-alih itu, umban itu, dia lesakkan, saudara-saudara. Begitu luar biasa tuntunan Tuhan. Bagian kepala dari Goliat yang terbuka tanpa ditutupi oleh ketopong, itulah yang kena, dihantam oleh batu yang keluar dari pengalih-alih dari Raja Daud itu. Siapa yang menuntun batu itu sampai tepat pada bagian kepala dari Goliat? Tuhan. Tuhan yang telah menuntun batu itu sampai kepada sasaran yang tepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita merasakan persoalan yang tidak biasa. Tidak pernah ada orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa seperti sekarang ini. Tidak pernah, saudara-saudara. Ini adalah masa yang sukar, masa yang aneh bagi kita. Masa yang sangat asing bagi kita. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan, bawa persoalan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, dan yakinlah Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberi kemenangan kepada kita. Tuhan yang telah mati untuk segala dosa kita. Tuhan yang telah melindungi kita, saudara-saudara. Tuhan yang telah menebus kita dengan darahnya. Dia juga pasti akan menyelamatkan kita dari situasi yang buruk pada hari-hari ini. Bawa hidup kita kepada Tuhan, bawa persoalan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan rekaman ini. Tuhan jamah mereka. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami ketakutan karena berbagai macam persoalan, berita-berita yang kami dengar, Tuhan jamah hati kami semuanya, berikan damai sejahtera-Mu, berikan keberanian yang dari Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami seperti Daud, ya Tuhan, menghadapi raksasa-raksasa persoalan yang kami hadapi, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, bukan dengan mengandalkan kekuatan dan hikmat bijaksana kami, tetapi kami mengandalkan Engkau. Kami membawa segala persoalan kami menjadi persoalan-Mu sendiri, ya Tuhan. Kami membawa nama Tuhan dalam setiap persoalan kami.
Tuhan, jangan biarkan namamu dipermalukan, tetapi biarlah namamu dipermuliakan. Lewat setiap persoalan yang kami hadapi, biarlah namamu dipermuliakan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, tolong setiap umat-umat-Mu hari-hari ini. Kuatkan selalu Tuhan, kuatkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan kami Tuhan. Tuhan, yang berkekurangan dalam segala kebutuhan-kebutuhan kami yang pokok, Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, sehingga kami Tuhan beroleh sukacita yang sempurna di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.